Dan perannya apa notaris di dalam hak? Notaris itu punya peran hanya dua di situ, yaitu Untuk yang hak milik ya? ya Tanah, membuat akta peralihan hak dan pembebanan hak. Peralihan hak misalnya orang mau hibah, jual beli, tukar menukar, hak pembagian hak bersama. Lalu pembebanan hak misalnya orang mau jaminkan di bank sebidang tanah, itu notaris berperan dalam jabatan selaku kekiati. Dua itu saja ya, pembebanan hak sama tadi apa? Peralihan hak. Peralihan. Ya. Tapi kan sebagai akta tadi itu Kak Iman dan peranan notaris yang dan beberapa macam terus oleh ke notaris. Biaya sebetulnya sudah ditentukan oleh undang-undang. Oh, iya. Kalau di PPAT itu 1% dari nilai transaksi. Oh, ya itu teorinya, ya. Itu teorinya. Tapi prakteknya bagaimana? Tapi prakteknya itu biasanya ya tidak sampai itu. Dan oleh undang-undang memerintahkan gratis kepada mereka yang tidak mampu. Ya. Untuk yang tidak mampu gratis. Gratis. Tidak boleh dipungut biaya itu. Baik akta notaris maupun. Tapi definisi dan kriteria yang tidak mampu ini gimana? Itu harus dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Keterangan bahwa yang bersangkutan tidak mampu. Bisa, tapi jarang terjadi. Orang kita kan agak gengsi. 1% lagi. Iya. Kak Iman, tadi kan kita bicara soal sengketa tanah. Iya. Kira-kira apa saja sih yang harus dimiliki oleh bisa tidak mengarah? Itulah yang kita harapkan adalah bahwa semua orang yang memiliki tanah mempunyai bukti kepemilikan, yaitu sertifikat tanah. Itu dengan sertifikat tanah, walaupun tidak 100% dijamin tidak akan bermasalah, tetapi paling tidak itu sudah ada data-data formal, data-data ada di kantor pertanahan, siapa pemilik sebenarnya, sehingga dia dilindungi oleh undang-undang karena memang dia punya bukti pemilikan. Biasanya orang lalai atau memang kalaupun mempunyai tanah sudah ada sertifikat juga lalai untuk merawat. Merawat apa ya, nih? Membiarkan tanah itu terlantar sehingga ada peluang orang bisa menyerobot, misalnya 1-2 meter masuk, lalu kemudian atau ditinggalkan begitu lama. Orangnya bukan di sini, misalnya punya tanah di Kupang, tapi dia di misalnya di luar Kupang, dibiarkan begitu lama, lalu orang lain pakai, lalu itikat jeleknya yang tinggal itu membuat sertifikat. Walaupun dia sudah punya sertifikat sebelum, tidak ya? Dalam hal tanah yang belum sertifikat, makanya harus disertifikatkan. Ya, begitu petugas pertanahan turun ukur, cross check ke dokumen yang ada di pertanahan, buku tanah sudah terdaftar, maka tidak memungkinkan. Tapi yang belum sertifikat bisa terjadi di atas tanah orang. Untuk tadi Kak Iman bilang merawat tanah. Merawatnya ini dalam arti dia berusaha di atas bidang tanah. Jangan dibiarkan terlantar, ya seolah-olah tidak bertuan. Dan harus bersertifikat menguasai secara fisik. Jadi tidak saja memiliki bukti, tetapi juga menguasai tanah itu secara fisik. Misalnya nanam tanaman yang panjang, kelapa, pisang, dan lain sebagainya. Jadi tidak menjamin juga ya Kak Iman, meskipun saya pegang sertifikat, tapi kalau saya tinggalin dia bisa saja orang ketika mau buat pagar bisa saja orang masuk. Kalau kita tidak pernah ada di tempat, ataupun orang lain memang dulunya bangun dulu gubuk, lalu kemudian bangun rumah, tidak ada yang negur. Suatu saat, 10 tahun kemudian ada sertifikat massal, dia sertifikatkan. Bisa saja terjadi. Teman, tentang itu bahwa ketika kita punya mengurusnya, kita tidak mengupayakan, dan masuklah orang, kita ada buatan sertifikat massal dan dia membuat itu. Kalau sudah terjadi apa yang akan Kalau sudah terjadi seperti itu ya ditawarkan dua solusi saja. Mediasi, negosiasi.
penyelesaian misalnya lewat mediator. Ternyata tidak membuahkan hasil, kita dilanjutkan di pengadilan. Mediator ini oleh siapa? Mediator biasanya kita menyarankan awal mulanya, oke lah kamu misalnya ke kantor desa atau kantor lurah, coba diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Tidak bisa, dibawalah ke kantor pertanahan, ada seksi sengketa. Oh, tapi duluan di kantor desa ya? Ya, itu secara kekeluargaan, selesaikan dulu. Keluarga. Ternyata Saling tegang, berarti dibawalah di pertanahan juga ada mediatornya. Lalu kemudian ternyata tidak juga berhasil, ya sudah dirujuk. Ya seperti rumah sakit dari puskesmas ke rumah sakit dirujuk ke pengadilan. Ya, di pengadilan juga masih ada sisi untuk penyelesaian secara damai kan. Mediasi dulu sebelum sidang dimulai. Masih ada peluang itu. Ada peluang. Kalau memang tidak bisa lagi ya sudah dilanjutkan.